Halo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang news-news terbaru dari dunia anime dimulai bulan Agustus sampai sekarang bulan September 2021. Sebenarnya udah ketinggalan banget, tapi Mimin mohon maaf banget ya sebelumnya karena jarang upload video juga, terutama pada anime Kimetsu no Yaiba. Langsung aja kita ke bahasan yang pertama. Bahasan pertama datang dari Tonikaku Kawaii yang mengungkap sampul untuk volume ke-17 yang dijadwalkan terbit pada 18 Agustus di Jepang. Cuman Mimin ini agak ketinggalan dan wah ini udah ketinggalan banget sih, tapi barangkali kalian yang emang skip informasinya, siapa tahu bisa jadi informasi buat kalian gitu. Lanjut ke news berikutnya, ini adalah anime yang akan tayang di bulan Oktober atau lebih tepatnya Fall 2021. Melalui bocoran terbaru, diungkap bahwa anime Platinum End akan tayang perdana pada 7 Oktober 2021. Kalian siapkan aja ya catatannya dan penayangan perdananya supaya nggak ketinggalan juga, tahu-tahu episode 5 kan kaget gitu. Lanjut lagi buat kalian para penyuka anime JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean, memang akan terungkap lebih detailnya pada 8 Agustus 2021. Cuma nih, Mimin udah scroll juga ya, sampai sekarang belum ada berita terupdate mengenai JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean, dan memang kalaupun ada, Mimin akan update di news berikutnya guys. Next lagi adalah berita yang cukup bagus nih buat kalian para penyuka Digimon. Setelah penayangan Digimon Adventure yang sekarang tamat, akan dilanjut dengan Digimon Ghost Game dan akan tayang di Fuji TV pada musim gugur 2021. Mimin sebenarnya agak kurang suka aja sih detail karakternya karena terlalu chibi dan esensinya agak berkurang, itu pendapat Mimin ya. Gak tahu buat kalian, karena terakhir Mimin nonton yang paling asik tuh Digimon Savers. Next lagi kita cari berita yang baru nih buat kalian para penyuka game Konosuba. Memang sudah dirilis ya secara global pada 19 Agustus 2021. Jadi kalian bisa mainkan gamenya karena di sini sudah resmi juga global ya. Jadi seluruh pemain dunia pun bisa mainkan gamenya. Next lagi kita ke berita yang cukup bagus. Ada Kakushigoto nih. Nah, buat kalian yang suka banget dengan anime yang parenting, kisah ayah sama anak gitu ya, itu dari kecil. Jadi indah pokoknya ya. Jadi slice of life banget. Ini kalian harus nonton ya, film Kakushigoto akan hadir di Funimation bulan ini. Mudah-mudahan kita berdoa saja masuk ke bioskop Indonesia. Next lagi kita cari lagi berita yang cukup bagus. Nah, ini novel bulu tangkis. Di sini judulnya sebentar ya guys. Nah, ini baru keluar. Love All Play mendapatkan adaptasi anime pada musim semi berikutnya. Jadi next tahun depan kayaknya ya akan diadaptasi menjadi suatu anime, meskipun belum dikonfirmasi juga. Nah, JoJo ini baru ada ya. Ternyata memang di sini ditayangkan secara global di Netflix, guys. Oke, kita skip dulu ya takutnya copyright gitu. Jadi Desember 2021. Kita cari lagi. Aduh, ini No Game No Life kemana nih? Volume 11 dari light novel No Game No Life dikabarkan hampir selesai. Sampai sekarang gantung ya season 2-nya. Tidak ada harapan. Aduh, gantung banget sih. Next lagi adalah film ketiga, Eureka 7 High Evolution, dijadwalkan untuk tayang pada 26 November 2021. Berarti sekitar ada 2 bulan lagi ya dari jadwal penayangannya. Ini cukup bagus juga nih, Uzaki-chan wa Asobitai. Meskipun Mimin gak nonton ya, season 2-nya sudah dikonfirmasi tayang perdana pada 2022 di Jepang. Cuman musimnya di sini gak disebutkan guys. Banyak berita bagus ya selain tadi Uzaki-chan wa Asobitai. Next, manga sepak bola Blue Lock diumumkan secara resmi mendapatkan adaptasi anime untuk tahun 2022 dan akan digarap oleh Studio 8-bit. Studio 8-bit adalah studio yang menggarap Tensei Star Slime Dataken dan beberapa anime yang dari light novel akhirnya
dimasukkan gitu menjadi adaptasi anime dan berakhir sukses sih. 8-bit bagus banget ya. Jadi dia mengikuti artnya, mengikuti manga ataupun light novel yang sudah ada. Jadi nggak akan terlalu jauh bedanya. Next lagi adalah Hideaki Anno yang mengungkap bahwa Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time mungkin bukanlah sebuah akhir dari franchise-nya. Di sini belum ada ya penayangannya dan bisa dibilang ini adalah anime legend ya setelah Slam Dunk ya. Atau sebelum Slam Dunk ini nih berita yang sangat seru ya. Kembali bernostalgia karena movie Slam Dunk direncanakan untuk tayang Fall 2022 tahun depan sih, masih lama, tapi ini semacam kayak waduh ini ya sih udah puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya. Mimin SD ini udah ada. Oke, next kita ke Vinland Saga. Ternyata sutradara anime Vinland Saga, sebentar guys sebelum keluar, ini agak tolak ya. Jadi di sini sutradara anime Vinland Saga meyakinkan kalau season 2 akan memiliki jumlah episode yang cukup untuk mengadaptasi seluruh cerita di manga. Kita nantikan aja seperti apa, apakah akan semuanya. Tapi kayaknya 25 pun sekarang agak susah ya, karena kita tahu memproduksi anime itu bukanlah hal yang mudah. Dan biasanya sih sekarang musimnya 12 atau enggak 25. Jadi nggak akan langsung maraton juga sebenarnya. Tapi mudah-mudahan itu terjadi. Next lagi adalah manga Karakai Jojuo Takagi-san akan mengumumkan berita baru pada 10 September 2021. Apakah season 2? Kita nantikan saja. Mudah-mudahan ada ya berita terupdate-nya di paling atas. Next lagi adalah berita Mushoku Tensei yang sudah siap penayangan animenya ya di bulan Oktober 2021. 3 Oktober 2021 bisa dibilang ini adalah awal banget ya, awal musim dan awal bulan. Kalian bisa nonton di Muse Indonesia karena sudah siap tayang dan lisensinya kalau nggak salah udah dapat juga. Next lagi, nah setelah 15 tahun diterbitkan, akhirnya manga Seito Kai Yakuindomo ini mengumumkan akan tamat pada November tahun ini. Mudah-mudahan jadi berita bagus juga ya, setelah beberapa puluh tahun digantung akhirnya ada kepastian walaupun season berikutnya belum dijadikan anime juga. Next lagi, masih belum selesai untuk Record of Ragnarok season 2-nya. Jadi akan berlanjut, atau dalam bahasa Jepangnya ini Sumatsu no Valkyrie ya, yang memang akan berlanjut ke season 2. Ini semua dinyatakan dengan sebuah visual dari desainer karakter dari produksi season 1, Masaki Saito ya, yang membagikan ilustrasi khusus sebagai dukungan atas keputusan musim kedua. Next lagi kita cari berita yang bagus guys. Jadi nah ini nih sayang sekali ya. Ternyata Hunter x Hunter ini sudah lama banget hiatus. Bahkan udah lebih dari 1000 hari tanpa chapter baru. Ini bisa dibilang manga anti mainstream yang sangat ditunggu-tunggu oleh karakter ataupun kita yang emang pemikir gitu ya. Jadi ini tuh kayak genre RPG dijadikan manga gitu. Ini keren banget. Satu hal yang keren lah, dan terjadi itu di Hunter x Hunter. Ada berita yang cukup bagus juga ya di news kali ini. Selain tadi sudah diumumkan beberapa anime yang sudah siap tayang, Attack on Titan The Final Season Part 2 dijadwalkan tayang pada Januari 2022. Which is sih kayaknya di sini bakalan awal banget ya, awal Januari, atau per episodenya ini memasuki episode 76. Next lagi kita cari lagi, wah Ultraman coy. Ultraman nih, buat kalian yang suka Ultraman, ternyata yang kemarin itu di Netflix ya, berlanjut sampai di musim keduanya. Jadwalkan tayang perdana pada tahun 2022 mendatang. Ini kurang tahu sih Mimin ya. Kenja no Denshiwo Nanoru Kenja ditunda ke Januari 2022. Sepertinya harusnya kalau nggak salah ini anime tuh fall ya tahun sekarang, tapi karena satu dan lain hal akhirnya ditunda ke Januari 2022. Mudah-mudahan hasilnya semakin bagus dan memuaskan aja sih. Ini kita ada berita Re:Zero
Di sini mengabarkan bahwa sang autornya ini memperkirakan adaptasi animenya ini bisa mencapai 8 season dengan masing-masing 25 episode. Aduh, Re:Zero ini sangat underrated tapi bagus ya, bagus banget. Maksudnya underrated di sini. Kalau di luar mah bagus banget gitu. Jadi di Indonesia ini agak kurang terkenal karena story-nya yang sangat rumit aja sebenarnya. Tapi bagus kok, secara overall ini ratingnya 8,5, hampir 9 juga gitu setelah kemarin ya. Dan salah satu anime yang diundur juga adalah movie anime Shika no Oyuna to Yakusoku, memang kembali ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalau ada berita baru lagi, Mimin akan update aja sih di news berikutnya. Bentar. Ternyata di sini udah confirm ya. Karakai Zozu no Takagi-san ini diumumkan berlanjut ke season 3-nya. Waduh. Season 3 langsung ditimpah lagi sama movie 2022, jadi langsung menggarap 2 project ya. Mantep banget sih, tapi Min mohon maaf banget karena kurang suka ya karena karakternya agak loli. Coba kalian yang udah nonton rame apa enggak nih? Tulis di kolom komentar guys. Lagi kita cari berita baru lagi. Nah, ini adalah Fate Khalid Liner Prisma Ilya yang diumumkan mendapatkan film baru yang akan berfungsi sebagai sequel. Detail tentang cerita produksi atau tanggal rilisnya memang belum ada pengumuman lebih lanjut, tapi Mimin agak kurang suka sih. Terakhir tuh Heavensville ya sama Unlimited Blade Works paling mengesankan buat Mimin. Next lagi kita ke berita Fumetsu no Anata yang memang masih berlanjut di season 2-nya nanti. Pada fall 2022 ini anime underrated banget, tapi bagus ya meskipun ngantuk pak asli. Ceritanya agak berat banget sih kata orang mah apa ya. Kalian tuh bisa tidur nonton anime ini, tapi ya setelah 5-6 episode oke, nonton anime ini awal-awalnya doang sih yang agak ngantuk ya. Next lagi kita ke berita yang terbaru nih. Waduh, Chainsaw Man juga belum ada ya. Ternyata di sini masih ya kayak berita-berita gitulah. Dan di sini lewat trailer baru Mimin gak akanin bahas lebih lanjut ya, takutnya copyright gitu. Toku Tensei juga tadi udah. Dan ini adalah salah satu dari autor Death Note. Beredar bocoran bahwa ilustrator Death Note yang bernama Takeshi Obata akan merilis manga baru pada bulan Oktober nanti. Jadi buat kalian yang emang penasaran juga sama kelanjutan Death Note atau ada unsur-unsur Death Note-nya, bisa kalian pantengin aja. Nah, Baki. Nah, ini adalah salah satu anime yang emang tayang di Netflix yang berjudul selanjutnya nih, anime Hanma Baki Son of Ogre, jadwalkan tayang pada 30 September di Netflix. Langsung 12 episode ya, jadi biasanya kalau setahu Mimin gitu ya, dari Netflix itu langsung jebret 12 episode tanpa, biasanya kan kita tahu bahwa anime tuh satu minggu ya kayak gitulah siklusnya, tapi ini langsung jebret dalam 1 hari ada, itu sih bagusnya ya, jadi kayak film seri saja nontonnya. Next lagi kita ke berita terbaru ya. Oke. Yukaku no Moriarty mengumumkan akan segera memiliki OVA ya, 2 episode berdasarkan cerita orisinal. Nah, di sini Mimin jujur sih agak berat ya untuk nonton Yukaku no Moriarty, nggak tahu kenapa. Tapi agak kurang masuk aja ceritanya karena ya mikir terlalu berat sih. Jadi kalau udah nonton terlalu berat nanti dulu lah gitu, kayak yang gitu kalau Mimin. Coba bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menonton Yukaku no Moriarty? Apakah seru? Dan kalau seru, penjelasannya di mana ya? Sebutkan alasannya juga supaya ya siapa tahu Mimin tertarik juga untuk nonton ini dan review di lain hari. 86 nih, waduh 86 bro. Ini rame nih, salah satu anime mecha yang dulu tuh kayak Mobile Suit Gundam Blooded Orphans, tapi ini tuh the next teknologinya gitu. Jadi kalian
bisa komunikasi sama orang dari jauh, dari pakai transmitter. Sama sih sebenarnya, cuman lebih canggih, dunianya lebih indah yang kerasa sama Mimin kayak gitu. Ini tuh lebih awal ya, sama dengan Mushoku Tensei tadi. Mushoku Tensei 3 Oktober dan 86 ini 2 Oktober 2021. Platinum End tadi udah. And then Kimetsu no Yaiba. Mantap. Wah, ini intinya ya, berita inti di news sekarang ya. Nggak ada lagi yang lain. Kimetsu no Yaiba Season 2 dijadwalkan tayang perdana pada Fall 2021. Yes gitu ya. Nanti detail lebih lanjutnya akhir bulan akan dijelaskan, penayangannya pada Oktober kah atau Oktober akhir kah. Kita stay tune terus, nanti Mimin akan upload di komunitas tentunya. Next lagi, nah Fuji TV mengklaim bahwa menyiarkan season kedua Kimetsu no Yaiba ini akan tanpa sensor. Mantap ya. Jadi nggak ada yang gitulah blur lah ya. Usaha aneh-aneh gitu. Oke. The nextnya anime Dance Danceur. Aduh, ini kok agak ini ya, lihatnya agak kurang suka aja. Ini sih biasanya buat anime cewek ya, Dance Dancer, yang memang dikonfirmasi akan tayang pada tahun 2022 dengan MAPPA yang jadi studio produksi. Kalian bisa mulai sekarang jadiin watchlist ya di 2022 nanti. Ternyata setelah ada bocorannya menyatakan bahwa Kimetsu no Yaiba Season 2 akan ditayangi kurang dari 20 episode. Waduh, mudah-mudahan gak di split core juga gitu ya, jadi langsung tayang lah. Mudah-mudahan sih Mimin expect-nya ini atau berharapnya bisa 25 episode kayak kemarin biar puas gitu. Kalau 12 episode mah aduh pak, kayaknya cuman sampai Art Daki selesai dan ada yang di skip ya. Mudah-mudahan seru aja sih, nggak kayak Promise Neverland, kalian tahu kan, di skip jauh banget dari manganya, episodenya dikurangin tapi ya di skip sampai akhirnya ratingnya 5 loh, ngegeblos gitu ya. Next lagi, Genshin Impact, salah satu anime maksudnya game, soalnya anime ya, lebih tepatnya kayak gitu, yang memang menduduki posisi ketiga sebagai game terlaris di dunia ya, bukan di Asia tapi di dunia untuk bulan Agustus 2021 guys. Ini berita cukup bagus juga buat para penggemar manga Kijin Gento Show yang memang akan segera mendapatkan adaptasi anime. Jadi temanya bau-baunya bau samurai gitulah. Ya Kenshin mungkin ya. Next lagi adalah movie anime original dari studio Madhouse, Goodbye Dawngless. Visualnya kalau movie sih memang menakjubkan. Kali cerita beres ya. Wow, udah makin berkembang. Entah ngerasanya Mimin itu kalau studio anime sekarang tuh benar-benar sangat berkembang aja. Setelah beberapa penayangan anime yang diumumkan termasuk Kimetsu no Yaiba, Platinum End sampai beberapa anime terkenal lainnya, kita masih ada beberapa anime yang masih gantung ya, seperti Dead Alive ditunda hingga tahun 2022 karena berbagai alasan. Kita semua berdoa saja semoga kedepannya bakalan lebih baik dari segi visual dan gak di skip tentunya dari sumber aslinya seperti manga ataupun light novel. Dead Alive itu kalau nggak salah light novel ya. Lanjut lagi, ini visualnya badass banget ya, yang memang berjudul Sekai Seiko no Ansatsa dijadwalkan tayang pada 6 Oktober. Di sini kita bisa lihat sekilas visualnya saja sudah memanjakan mata. Mudah-mudahan animenya bisa bagus dan ratingnya bisa di atas 7 atau bahkan 8 ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Netflix ini sekarang sudah gencar memproduksi anime ya, bahkan dengan begitu Netflix ini meresmikan ruang kerja baru yang didedikasikan sebagai tempat untuk menambah kinerja produksi anime. Kita tahu seperti Baki, terus Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie yang emang terkenal banget di pembaca manganya. Good job untuk Netflix karena semakin berkembang aja. Next adalah anime yang sangat besar, ada kelanjutan ceritanya ini bro.
Fairy Tail 10 Year Quest diumumkan mendapatkan adaptasi animenya. Waduh, mantap ya. Mimin jujur sih kurang suka yang kemarin Eden Zero, tapi kalau Fairy Tail mah suka banget gitu, bro. Lanjut, Visual Prison di sini sudah merilis PP baru 8 Oktober ya. A1 Pictures pampir lagi gitu kan. Vanitas no Carte ada season 2-nya guys. Oke, Januari ya. Jadi Vanitas itu kalau nggak salah 12 ya, 12 apa 11? Yang jelas 12 kalau nggak salah. Nah, di sini memang season 2-nya sudah dikonfirmasi juga. Episodenya 12 lagi, jadi sekitar 24, tapi dibagi-bagi, split core intinya. Setelah begitu ada Hamefura. Setelah season 2-nya kemarin berakhir, memang langsung mengumumkan sebuah movie yang belum diketahui juga tanggal rilisnya sampai kapan ya. Jadi masih abu-abu, tapi yang jelas di sini sudah ada wacana untuk menggarap movie-nya. Jadi nggak akan jauh-jauh lah ya, mudah-mudahan tahun depan. Next lagi kita ada berita baru dari seri buku. Yoshikose Tomaho no Note diumumkan akan memiliki adaptasi manga dan anime. Ini tuh dari light novel berarti ya. Dan anime Tokyo Revenger berakhir dengan kemarin sangat indah. Buat kalian yang baca manga dan pingin kelanjutan ceritanya, di sini sudah disebutkan juga oleh Mimin dari update.anime bahwa lanjutannya ada di chapter 73. Jadi efektifnya itu di 74-an ya. Kalian bisa udah mulai kejar juga buat yang penasaran. Dan terakhir, ini sudah masuk beberapa berita ya. Jadi ini cukup lama juga news kali ini karena digabung bro dari bulan Agustus sampai bulan September. Jadi banyak banget ya. Dan next ada anime Pemersatu Bangsa Tamawa Season 2 dan Doki-chan di Muse Indonesia hilang ya, karena kita tahu ya sedikit-sedikit itu kan. Jadi memang sekarang lagi ketat juga peraturannya. Mimin nggak terlalu untuk trailer nggak terlalu playful aja, jadi ya kita lihat dari visualnya aja ya, nggak apa-apa. Jadi udah mungkin segitu aja. Dan Genshin Impact sampai sekarang nggak ada lagging juga, masih aman, good dan populer ya. Mungkin cukup sekian ya berita anime pada bulan ini, atau lebih tepatnya di bulan September. Meskipun ada beberapa anime ataupun ya berita yang sangat ketinggalan harusnya di bulan Agustus Mimin bawakan, tapi Mimin bawakan lagi di September karena Mimin ketinggalan juga. Kita bahas sama-sama lah ya supaya tahu ceritanya juga dan tahu berita anime yang terupdate juga gitu, nggak ketinggalan. Untuk kalian yang nggak mau ketinggalan dan mendapatkan berita anime setiap harinya, silahkan di follow di update.anime di Instagram kalian. Di follow juga ya supaya mendapatkan berita yang sangat akurat ya untuk dunia anime. Terima kasih untuk menonton sampai habis juga. Mimin jujur agak kaku juga nih ngomongnya, udah lama banget. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.